Kabupaten Gianyar adalah salah satu kabupaten yang ada di Bali yang terkenal dengan keragaman seni dan budayanya. Menurut peneliti, letak ibu kota kerajaan Bali kuno dulunya ada di suatu daerah di Gianyar, tepatnya di antara daerah aliran Sungai Pekerisan di sebelah timur dan Sungai Petanu di sebelah barat. Daerah itu bernama Bedahulu dan kini dikenal sebagai Bedulu. Di Bedulu sendiri, sangatlah banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan Bali yang bercorak Hindu-Buddha. Salah satunya yaitu Candi Tebing Tegalinga. Candi Tebing Tegalinga terletak di Dusun Tegalinga, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Jika dari kota Denpasar, menempuh waktu kira-kira sekitar 30 menit. Candi Tebing Tegalinga ini sangatlah unik karena tempatnya yang terletak pada tebing sisi barat di Jalu. Jalu merupakan artian dari taji atau senjata tajam yang sama dengan keris. Dalam hal ini, mengacu pada Sungai Pekerisan yang tercantum pada Prasasti Tengkulak. Sungai Pekerisan memang terkenal dengan padatnya situs peninggalan. Candi Tebing Tegalinga merupakan situs peninggalan yang terletak paling selatan dari beberapa peninggalan di sepanjang Sungai Pekerisan. Dimulai dari Pura Pegulingan, Pura Tirta Empul, Pura Mengening, Candi Tebing Gunung Kawi, Candi Tebing Kerobokan, Pura Pengukur Ukuran, Pura Subak Bukbugan, dan yang terakhir Candi Tebing Tegalinga. Candi Tebing Tegalinga ditemukan oleh arkeolog Belanda yang bernama Mr. Kreutzmann pada tahun 1952 ketika menjabat sebagai Kepala Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Bali. Pada awalnya, Mr. Kreutzmann menemukan sebuah komplek pertapaan berupa ceruk dan sebuah gapura berisikan pahatan ornamen kala di ambang pintunya. Ketika dilakukan penelitian lebih dalam, kemudian ditemukan lagi bangunan suci berupa candi pemujaan berjumlah 2 buah candi. Mengenai bentuk candi, serupa dengan Candi Tebing Gunung Kawi yang ada di Tempat Siring, hanya saja bentuknya lebih kecil dari Candi Tebing Gunung Kawi. Berkaitan dengan desain bangunan dalam perkiraan Bernard Kempers, bangunan Candi Tebing Tegalinga belum sepenuhnya terselesaikan dan ditinggalkan dalam proses pembuatannya. Penghentian pembuatan situs ini dikarenakan terdapat bencana berupa gempa bumi yang mengakibatkan jatuhan bebatuan. Hal ini
nampak pada keterdapatan bongkahan batu berukuran besar yang memiliki relief atau memiliki bentuk yang hampir sama seperti atap gapura yang berdiri saat ini. Selain itu, terdapat ceruk yang masih dangkal, menandakan belum terselesaikannya komplek pertapaan dan pemujaan ini. Perkiraan dibuatnya Candi Tebing Tegalinggah dan ceruk di sekitar candi dibuat kurang lebih pada abad ke-13 Masehi. Berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan tentang pembuatan Candi Tebing Gunung Kawi. Merujuk pada pembabakan atau periodisasi dan berdasarkan variasi gaya arsitektur Jawa dan Bali, maka Candi Tebing Tegalinggah ini masuk ke dalam Middle Classical Period. Kawasan pertapaan dan pemujaan Candi Tebing Tegalinggah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian gapura, bagian ceruk, dan bagian candi utama atau candi pemujaan. Bagian pertama yang saya jelaskan adalah gapura. Gapura berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Gopura, yang berartikan pintu gerbang. Gapura secara umum sebagai istilah dari pintu masuk candi, rumah bangsawan, keraton, atau pintu masuk desa dan negara. Gapura di Candi Tebing Tegalinggah memiliki tinggi kurang lebih 3,5 meter. Terletak di bagian selatan bangunan candi utama dan menghadap ke timur. Gapura ini memiliki pahatan ornamen kala di ambang pintunya, seperti gapura atau pintu masuk pada candi di Jawa pada umumnya. Ornamen kala melambangkan dewa kala atau dewa waktu, di mana dalam penyematannya di bangunan candi agar suatu saat dikenang selamanya sepanjang waktu dan tidak lekang dimakan oleh waktu, atau sebagai keabadian. Selain itu, fungsi kala bisa juga sebagai kesuburan dan pelebur sifat jahat. Makna kesuburan dikaitkan dengan konsepsi kala sebagai banaspati atau raja hutan. Sedangkan pelebur ditandakan pada mulut kala yang menganga sebagai penelan sifat jahat sebelum memasuki tempat suci. Setelah masuk ke dalam gapura di Candi Tebing Tegalinggah ini, kita akan menemukan tangga yang menuju ke atas tebing di bagian selatan candi. Selanjutnya, ditemukan juga ceruk yang diukir di bagian dinding tebing. Ceruk adalah suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat pertapaan atau semedi. Untuk Candi Tebing Tegalinggah sendiri, terdapat 7 ceruk dan baru 2 ceruk yang selesai pengerjaannya. Terdapat 6 ceruk yang memiliki ruangan pertapaan berjumlah 3 ruangan dan 1 ceruk yang berjumlah 1 ruangan.
Letak spesifik ceruk pertapaan tersebut ada di halaman candi sebanyak 2 buah dan saling berhadapan. Di seberang sungai bagian timur 1 buah ceruk dan di sebelah utara candi terdapat 4 ceruk. Bagian terakhir adalah candi utama. Candi utama terletak menghadap ke timur dan berjumlah 2 buah candi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa candi ini sangatlah mirip dengan Candi Tebing Gunung Kawi, hanya saja bentuknya yang lebih kecil. Candi Tebing Tegalingah masing-masing memiliki 1 tumpang di setiap candinya. Setiap tumpangnya terdiri dari 3 angklok atau mendur. Sedangkan Candi Tebing Gunung Kawi memiliki 4 tumpang. 3 tumpang memiliki 3 angklok atau mendur, dan tumpang terakhir merupakan menara yang terdiri dari 1 angklok atau mendur. Bagian badan candi sangatlah mirip dengan badan Candi Tebing Gunung Kawi, tetapi pada bagian kaki Candi Tebing Tegalingah dan Candi Tebing Gunung Kawi berbeda. Letak perbedaannya di mana kaki Candi Tebing Gunung Kawi terlihat sudah selesai, dalam artian sudah berisikan ornamen-ornamen. Sedangkan kaki Candi Tebing Tegalingah masih polos dan terlihat belum selesai pembuatannya.